So, I think it was about 3 weeks ago, we had a brother stand here and give a great testimony. Kurang lebih seminggu lalu kita ada saudara kita yang berdiri di sini memberikan kesaksian. He was on his last day here. He got baptized that day and he flew back to Europe. Jadi di hari terakhirnya di sini dia pergi dibaptis, lalu setelah dia dibaptis dia pulang ke kampung halamannya di Eropa. But he gave a great testimony. Tapi dia memberikan sebuah kesaksian yang besar. Maybe some of you are here, maybe you were not here. Mungkin saudara nggak ada di sini atau nggak sempat ke sini pada waktu itu. But he shared about that he was raised in a Catholic home. Dan dia bercerita tentang dulunya dia dibesarkan di keluarga Katolik. And that he had a very authoritarian father. Dan dia memiliki seorang ayah yang cukup keras dalam mendidik. And the father insisted that he forced his son to go to church. Dan ayahnya selalu memaksa dia untuk pergi ke gereja. And then at the age of 18 he kicked his son out of home. Lalu di umur 18 tahun dia menjaga anaknya ini supaya terus di rumah. And so this traumatized this young 18-year-old. Sehingga hal itu membuat peremajanya berumur 18 tahun ini trauma. From that time he didn't really want to have a close relationship with his dad. Dan sejak saat itu dia nggak mau memiliki hubungan yang dekat dengan bapaknya. And he didn't want to go to church. Dan dia nggak mau lagi ke gereja. In fact, he wasn't even sure he believed in God. Bahkan dia nggak yakin apakah dia percaya kepada Tuhan. And eventually got married. Kemudian dia menikah. He's a businessman. Dia membuat bisnis. And here he is now in his 50s. Dan sekarang singkat cerita dia di usia 50 tahun. He comes to church. Dia pergi ke gereja. He sat right where our brother Domi is. Dia duduk di kursi saudara Domi duduk. He heard the good news of salvation. Dan dia mendengar ada kabar baik He tentang was keselamatan. touched by the love of God. Dia dijamah oleh kasih Tuhan. Gave his life to Dia Christ. memberi hidupnya pada Kristus. And was totally transformed. Dan dia diubahkan dengan radikal. And he tells us the story. He says, look, I'm realizing now if I look back, I was traumatized as an 18-year-old and I closed my heart to God. Dan dia bisa mengatakan bahwa dengan kesaksiannya itu di zaman dahulu saat dia tertekan dari orang tuanya, dia menahan dirinya, termasuk juga dia menahan hatinya dari Tuhan. And I want to teach about or preach about this subject this morning. Dan saya mau mengkhotbahkan khotbah ini pagi hari And ini. this is a very real subject. Dan ini adalah sebuah topik yang sangat nyata. For some people it may be an uncomfortable topic. Bagi beberapa orang mungkin topik ini bisa tidak nyaman. And I want to say the reason I'm preaching this is not to try to poke at old wounds. Dan saya mau memberitahu khotbah ini bukan untuk mengorek-ngorek luka lama kita, bukan. But really, it's because God is able to heal us from wounds, family wounds. Tapi bahwa alasannya adalah karena Tuhan sanggup menyembuhkan kita dari luka-luka yang disebabkan oleh keluarga kita. And Peter's testimony that he gave was that he's now healed of the family wound. Dan kesaksian saudara kita Peter, dia bersaksi bahwa sekarang dia sudah sembuh dari luka keluarganya. And Jesus said, you'll know the truth and the truth will set you free. Yesus berkata bahwa kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. I believe some people will be set free here this morning. Saya percaya beberapa orang akan dibebaskan pada pagi hari ini. And we're going to read the true story of a man that lived thousands of years ago. Dan kita akan membaca kisah tentang seseorang yang hidup ratusan tahun yang lalu. We're going to see that this is not a new problem or a new issue, that people have been experiencing this for thousands of years. Kita akan melihat bahwa isu ini bukanlah isu yang baru, tapi isu ini sudah dialami ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun lalu. We're going to read about Jabez. Kita akan membaca tentang Yabes. There was a man named Jabez who was more honorable than any of his brothers. His mother named him Jabez because his birth had been so painful. He was the one who prayed to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and expand my territory. Please be with me in all that I do and keep me from all trouble and pain." And God granted him his request. 1 Tawarikh 4 ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu.
I want you to think with me about what this is telling us about rejection in the home. Jadi mari kita renungkan hal ini bersama-sama tentang hubungan bacaan kita dan juga tentang penolakan yang asal dari keluarga. We know a few things about Jabez from this. Dari bacaan ini kita bisa mengetahui beberapa hal tentang Yabes. The Bible says he was more honorable than any of his brothers. He was a good guy. Alkitab mengatakan bahwa dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. That's a very positive compliment. Itu adalah sebuah pujian yang positif bagi Yabes. It's somebody said you are more honorable than all of your brothers. Dikatakan bahwa dia lebih mulia daripada saudara-saudaranya. But he was given by his mother a name that meant pain. Tapi oleh ibunya dia diberikan sebuah nama yang memiliki arti yang sesakit. Can you imagine that? Bisa kamu bayangkan hal itu? Can you imagine if your mother gave you that name, Sakit Penyakit? Bisa kamu bayangkan seorang ibu atau ibumu memberi kamu nama yang artinya adalah kesakitan. Ini yang membuat sakit. Yeah, this one causes pain. That's what his name meant. Anak ini yang membuat aku sakit. Itulah arti nama Yabes itu. Not because he was an evil man. Bukan karena Yabes itu jahat, But there was a specific time when he was born that he caused his mother pain. tetapi oleh karena ada sebuah masa di mana saat dia dilahirkan, masa-masa itu membuat ibunya mengalami kesakitan luar biasa. We have some mothers here. Di sini ada banyak ibu. Every mother knows the pain of childbirth. Setiap ibu pasti tahu rasanya rasa sakit dalam melahirkan. That's nothing new. Itu bukan hal yang baru. But for some reason, the mother chose to associate this young boy with pain for the rest of his life. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ibu itu memilih untuk mengaitkan anak itu dengan rasa sakitnya untuk selama umur hidup anak itu. How many know that's not really very fair? Siapa yang tahu bahwa itu nggak adil bagi anak itu? It was the childbirth. That's one day. That's maybe half. It's a few hours maybe. Bahkan karena persalinan, prosesnya itu hanya beberapa jam, tidak sampai sehari. I know, well, depending on your child, I know one of our children took 36 hours to come out. That was probably a long pain. Saya tahu mungkin durasinya bisa tergantung. Ada karena salah satu anak kami lahir membutuhkan waktu 36 jam lebih, itu cukup lama. But my wife did not call that son pain. Tapi istri saya tidak menyebut nama anak itu adalah penyakit, sakit penyakit. We rejoice over him. He was our firstborn. Saat dia lahir kami bersuka cita karena dia anak sulung kami. But for some reason, Jabez's mother associated this child with pain, and this was going to mark him for the rest of his life. Tapi entah mengapa ibunya Yabes memberi nama Yabes yang artinya adalah penyakit, sakit penyakit, dan ini adalah nama yang akan melekat pada dia seumur hidupnya. And this is the interesting thing about human relationships. Dan ini adalah hal yang menarik dari hubungan manusia. We have got the potential to cause pain for each other. Kita memiliki potensi juga sebenarnya untuk menyebabkan rasa sakit antara satu dengan yang lain. The Bible says that we need relationship. Alkitab mengatakan bahwa kita membutuhkan hubungan. The Bible says it's not good that man should be alone. Alkitab mengatakan bahwa tidak baik jika seseorang itu sendirian. But the problem is for every one of us, sometimes relationships cause conflict. Tapi terkadang masalahnya bagi kita, kadang-kadang hubungan-hubungan itu menyebabkan konflik. And conflict causes pain. Dan konflik itu membawa rasa sakit juga. It may not be every day. Mungkin tidak terjadi setiap hari. It may be a relatively short experience of pain. Atau mungkin itu hanyalah pengalaman pendek tentang kesakitan. But for some reason, Jabez's mother said, I'm going to remember this. In fact, I'm going to call this son pain. Tapi entah mengapa, ibu dari Yabes mengatakan, aku akan mengingat rasa sakit ini, bahkan aku akan memberi nama anakku yang artinya adalah rasa sakit. And many times we do the same thing. Dan seringkali kita melakukan hal yang sama. When we have a traumatic experience, Saat kita mengalami pengalaman yang membuat kita trauma, we remember that. kita akan mengingat itu. Peter held on to that for the rest of his life. Dan Peter, dia mengingat hal itu selama hidupnya. It was a one-day event. Itu adalah kejadian satu hari. It affected him for his life. Tapi memberi dia dampak seumur It hidupnya. affected his thinking. Mempengaruhi cara dia It affected berpikir. his relationship with his father. Mempengaruhi hubungannya dia dengan ayahnya. There are many examples of this. Ada banyak sekali contoh tentang hal ini. I wonder if you can guess who this is. Saya mau tanya, mungkin saudara tahu, bisa tebak ini siapa? It's Bible quiz time. Ini kuis Alkitab. Who am I? Siapa saya? I am the special one. Saya adalah orang yang spesial. I know I'm special.
Saya tahu saya Because spesial. my daddy told me I'm special. Karena bapak saya bilang bahwa saya spesial. Who am I? Siapa saya? I was so special, my daddy bought me really nice clothes. Bahkan saking spesialnya saya, bapak saya itu sampai memberikan saya pakaian-pakaian yang cantik, yang indah. Siapa saya? But the problem was, Tapi masalahnya, I had some brothers. saya punya saudara-saudara yang lain. The more my father loved me, Semakin ayah saya mengasihi saya, the more jealous my brothers became. semakin pula saudara-saudara saya cemburu pada saya. Who am I? Siapa saya? Joseph. Yusuf. Yeah, lots of gold stars. Semua dapat bintang emas. Joseph's brothers were full of envy and jealousy Saudara-saudara Yusuf memiliki rasa iri hati dan dendam. because they felt that their father loved Joseph more than them. Karena mereka merasa bahwa bapaknya Yusuf ini lebih mengasihi Yusuf ketimbang mereka. And to them, that spoke one word. That word was rejection. Dan bagi mereka, hal itu adalah berarti penolakan. It wasn't just enough to say, oh yeah, Joseph, yeah, he's a good son, and that's why his dad loves him. Jadi bukan cukup hanya mengatakan bahwa oh bapaknya bilang bahwa Yusuf itu anak baik, lalu bapaknya mengasihi dia, tidak sampai di situ. Every time they saw dad do something or say something good about Joseph, they felt rejection. Setiap kali seorang bapaknya Yusuf ini mengatakan hal yang baik pada Yusuf, melakukan hal yang baik pada Yusuf, semua saudara-saudaranya yang merasakan ada penolakan. That's the human condition. Itu adalah kondisi manusia. We can be very sensitive Kita bisa menjadi sangat sensitif because there's something broken in the human condition. karena ada sesuatu yang rusak dalam kondisi seorang Even manusia. if we see somebody praised or shown affection or given something, there's something in us that goes, oh, why wasn't that given to me? Bahkan saat kita melihat ada orang yang mendoakan orang lain atau mungkin melakukan hal yang baik bagi orang lain atau mungkin memuji orang lain itu, ada sesuatu dalam diri kita yang mengatakan, aduh kenapa itu nggak ke saya? So you know what they did? Jadi kalian tahu apa yang dilakukan They saudara-saudaranya? actually planned to kill Joseph. Mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Think of that. Bayangkan itu. Is that really a solution? Apakah itu adalah solusi yang tepat? We're going to kill our brother, Kita mau bunuh saudara and that's kita, going to heal us of our rejection. dan itu akan menyembuhkan kita dari penolakan yang kita rasakan. How many know that's not going to work? Siapa yang tahu bahwa itu solusi yang buruk? Killing Joseph was not going to make their father love them. Dengan membunuh Yusuf, gak akan membuat ayah Yusuf itu langsung mengasihi mereka. But that's something about the trauma and the damage that we're talking about this morning. Tetapi ada sesuatu mengenai trauma dan mengenai luka yang kita bahas pagi hari ini. We have a saying in English, Dalam bahasa Inggris ada sebuah ungkapan, hurt people. orang-orang yang terluka akan melukai orang lain juga. Many times people that are the most angry and violent is because they've been hurt. Seringkali orang yang paling pemarah, paling keras, dia adalah sebenarnya orang yang paling terluka. Or maybe they're not violent, but maybe it's their mouth. Atau mungkin mereka nggak melalui kekerasan, tapi melalui perkataan mereka. Sometimes the people that are the most critical Terkadang orang-orang yang paling kritis, are because in themselves they feel insecure. karena sebetulnya dalam diri mereka, mereka tidak merasa pede atau merasa insecure. You know, many times that criticism is an attempt to make me feel better. If I can put somebody else down, I feel better. Saudara tahu bahwa seringkali kritik itu diberikan karena seseorang itu merasa gak pede dengan dirinya, sehingga dengan dia mengkritik, dia merasa bahwa diri dia lebih baik daripada dengan dikritik itu, dan membuat dia merasa lebih baik. It doesn't make sense, does it? Tentu saja itu gak masuk akal. Or maybe it does to some of us. Atau mungkin bagi beberapa antara kita itu masuk akal. Can you imagine? Bisa saudara bayangkan? I've actually got a push bike, I confess. I like my push bike. Saya punya sebuah alat namanya push bike. But I notice people here have got nice motorbikes. Tapi saya juga tahu bahwa orang-orang di sini suka naik motor, sepeda motor. Brother Nico's got a nice motorbike. Saudara Niko, saya melihat dia punya motor yang sangat Can baik. you imagine I pull up the church in my push bike and I park my bike next to Nico's motorbike? Bisa saudara bayangkan saya naik saya ke gereja dengan sepeda kayu, lalu saya memarkir sepeda saya di samping motor Niko. And I go, that's a nice motorbike. Lalu saya bilang, ini motornya Then I look at bagus. my push bike and I think that's a stupid old push bike. Lalu saya ngeliat ke sepeda pancal saya dan saya bilang, ini mas sepeda jadul. I get out a hammer and I start to smash up Nico's motorbike. Jadi coba bayangkan, saya mengambil palu lalu saya memukul-mukul motor Niko. Is that going to make my push bike any better?
Apakah itu akan membuat saya lebih baik? But that's what happens when we criticize other people. Sebetulnya itulah yang terjadi saat kita mencoba mengkritik orang lain. We want to feel better about ourselves. Sesungguhnya kita hanya ingin merasa baik tentang diri kita. We live in a broken world. Kita tinggal di dunia yang tidak beres. You know, the truth is, even people that are raised in good families can experience a feeling of rejection. Bahkan orang-orang yang dibesarkan dalam keluarga yang baik sekalipun bisa loh mengalami juga penolakan. Because behind that rejection is the fact that sin has separated us from God. Karena di balik penolakan itu sebenarnya ada yang fakta yang menggarisbawahi bahwa dosa sebetulnya telah memisahkan kita dari Tuhan. That's why we overreact. Itulah mengapa kita bereaksi secara over. And when we feel hurt, Dan saat kita merasa terluka, we overreact. kita menjadi bereaksi secara over. Joseph's brothers wanted to kill him. Bahkan saudara-saudara Yusuf ingin membunuh Yusuf. There's many other examples of this. Ada banyak sekali contoh yang bisa kita lihat. Moses, how many know Moses? Siapa yang mengenal Musa, Nabi Musa? Great man of God. Dia adalah hamba Tuhan yang luar But he biasa. struggled with rejection. Tapi dia pun mengalami pergumulan dengan penolakan. He had a stutter. He couldn't even speak properly. Dia memiliki gagap sehingga saat dia berbicara tidak bisa lancar. Because he had an identity crisis. Karena dia memiliki krisis identitas. He was a Jew Dia orang Yahudi, being raised in Egypt. dibesarkan di Mesir. He didn't know who he was. Dia nggak tahu siapa And dirinya. am I a Jew or am I an Egyptian? Apakah dia orang Israel, apakah dia orang Mesir. You know, sometimes, people that are caught in the middle, they feel rejected by everybody. Terkadang orang-orang seperti itu, mereka akan merasa ditolak oleh I can't semuanya. be accepted by the Egyptians because I'm really a Jew. Saya nggak bisa diterima oleh orang Mesir karena sebenarnya saya orang Israel. And I can't be accepted by the Jews because I'm being raised as an Egyptian. Atau saya juga nggak bisa diterima orang Israel karena saya dibesarkan di lingkungan Mesir. Some people struggle with an identity crisis. Sehingga beberapa orang mengalami pergumulan tentang krisis And identitas. it brings fear, it brings insecurity. Dan hal itu pada akhirnya membawa ketakutan dan membawa rasa cemas. How about Hagar and Ishmael? Bagaimana dengan Hagar dan anaknya Ismail? How many have heard of them? Siapa yang sudah pernah dengar ceritanya? So Abraham God promised Abraham a son. Jadi Tuhan memberi janji pada Abraham untuk memiliki anak laki-laki. But Abraham and Sarah were in a hurry. Tapi Abraham dan Sarah mereka So buru-buru. Sarah says, listen, I'm obviously getting too old to have children. Why don't you go in and have a relationship with my maid servants? Jadi kata Sarah, istri Abraham, Sarah mengatakan pada Abraham, saya sudah terlalu tua, saya nggak bisa lagi mengandung. Gimana kalau kamu memperoleh anak dari asistenku, pembantuku, yaitu Hagar? Abraham did that. Lalu Abraham melakukannya. And the maid, her name was Hagar. Dan pembantunya Sarah ini namanya adalah Hagar. She gave birth to Ishmael. Dari Abraham dan Hagar ini menghasilkanlah seorang anak bernama But Ismail. the problem is Hagar was not Abraham's wife. Tapi masalahnya Hagar ini bukan istri Abraham. And Ishmael was not the son that God had promised. Dan Ismail bukanlah anak yang Tuhan janjikan. And so when finally the child of promise came, Sehingga pada saat akhirnya anak yang dijanjikan itu datang, his name was namanya adalah Isaac. Ishak. There was conflict in the home. Dan terjadilah konflik dalam keluarga mereka. Rejection began. Terjadilah penolakan. There was arguments between Sarah and Hagar. Ada adu mulut antara Sarah dan Hagar. And eventually Hagar and Ishmael were put out of the home. Dan pada akhirnya Hagar dan Ismail diusir dari rumah mereka. Later on, God said regarding Ishmael's character, Dan pada akhirnya Tuhan berkata tentang karakter dari Ismail. you can read it in Genesis chapter 16. Saudara bisa baca di Kejadian 1 ayat 6. God said, I'm going to look after you, but you're going to be a wild donkey of a man. Jadi dikatakan bahwa aku akan memelihara kamu, tapi kamu wild donkey of a man. Kamu akan menjadi orang yang seperti keledai liar. Yeah, keledai, the liar. Ya. And you're going to be in conflict with your brothers. Dan kamu
kamu akan selalu berkonflik dengan saudara-saudaramu. That's what God spoke over Ishmael. Itulah sabda Tuhan mengenai Ismail. God said, I'm going to look after you Tuhan bilang, aku akan memelihara kamu Ismail, because this is not your fault. karena ini bukan salahmu. But your character, God spoke over this, your character is going to be affected by this. Tapi dikatakan oleh Tuhan bahwa karaktermu akan terpengaruh oleh karena situasi ini. Because that's what rejection does. Karena itulah yang dilakukan oleh penolakan, yang disebabkan oleh And if you penolakan. look around the world today, Dan jika saudara melihat dunia kita sekeliling hari ini, the children of Ishmael still cause conflict. keturunan dari Ismail sampai hari ini masih menyebabkan konflik di dunia kita hari ini. God says they will live in hostility towards their brothers. Tuhan mengatakan bahwa mereka akan hidup keras satu dengan yang lain antara saudara dan saudara mereka sendiri. Something happens when we feel rejected. Ada sesuatu yang terjadi pada saat kita merasa bahwa kita ditolak. It affects the way we think, it affects the way we see things. Itu mempengaruhi cara kita berpikir dan juga mempengaruhi cara kita melihat sesuatu. In Titus chapter 1, Dalam Titus pasal 1, you've heard this verse before, saudara melihat ayat ini and sebelumnya. it relates very much to this topic. Tapi sebetulnya ayat ini sangat berhubungan dengan topik kita pagi hari ini. Everything is pure to those whose hearts are pure, but nothing is pure to those who are corrupt and unbelieving, because their minds and their consciences are corrupted. Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Something has become corrupted Ada sesuatu yang telah rusak. to the point where we cannot see properly. Sampai di titik kita nggak bisa melihat dengan jelas. Even things that are pure now begin to look impure. Bahkan hal-hal yang murni, oleh karena hal itu, yang murni itu menjadi tidak murni. To those that are experiencing rejection or suffering from this. Bagi orang-orang yang mengalami penolakan atau bergumul dengan penolakan. And once again, this can be something that's in our lives, even if we come from a very good family. Dan sekali lagi hal ini bisa terjadi loh, bahkan sekalipun kita berasal dari keluarga yang baik-baik. It's part of fallen human nature. Ini adalah bagian dari umat manusia yang memiliki dosa. Kita sudah jatuh dalam dosa. Sometimes we see two people talking in the corner of the room, Terkadang kita melihat ada dua orang lagi ngobrol di ujung ruangan. and immediately it comes to our mind, you know, I'm sure they're talking about me. Lalu muncullah dalam benak kita, kayaknya mereka ngomongin gue. Oh, they just looked at me. Oh, they are talking about me. Oh, mereka ngeliat-ngeliat gue nih, pasti gue diomongin ini. To the pure, all things are pure. Tapi bagi orang-orang yang murni, segalanya adalah murni. But when they're corrupted and unbelieving, nothing is pure. Tetapi pada saat orang memiliki hati yang korup atau rusak, gak ada satupun yang murni. Amen. This is something that God can help us with this morning. Jadi inilah sesuatu yang sebetulnya Tuhan bisa menolong dengan kita dengan hal ini. We could see that in Peter's case, he transferred his rejection from his father to God. Kita melihat bahwa dalam kasus saudara kita Peter tadi, dia membalaskan penolakan dari ayahnya itu kepada Tuhan. And it's true that many times people that have experienced a sense of rejection from their childhood, many times they transfer that to God. Dan seringkali juga terjadi orang-orang yang mengalami penolakan dari masa kecilnya, mereka pun akan membalas penolakan itu dengan cara mereka menolak Tuhan. Even if we had a good father. Bahkan sekalipun kita memiliki bapak yang baik, ayah yang baik. But in this world today, sometimes people grow up without their father. Tapi dalam dunia kita hari ini, terkadang ada orang-orang yang tumbuh tidak memiliki Or ayah. maybe their father was very busy or very distracted. Atau mungkin ayah mereka terlalu sibuk, nggak sempat mengurusi Or mereka. maybe the father didn't show that perfect love and affection that a father should. Atau mungkin ayah mereka tidak menunjukkan kasih yang sepantasnya diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. And that's what Ishmael felt. Dan itulah perasaan Ismail. He had a father, Dia punya ayah, but there was a distance. tapi ada jarak. And so Ishmael grew up with a sense of hostility. Sehingga Ismail tumbuh dengan lingkungan yang begitu keras. I want to talk finally about getting healed from rejection. Saya mau berbicara tentang bagaimana disembuhkan dari penolakan. Amen. In our text, Jabez found healing. Dalam bacaan kita, Yabes menemukan kesembuhan. How did he find healing? Bagaimana dia menemukan kesembuhan? Did his mum finally come to him and say, you know, Jabez, I'm really
really sorry. I don't know why I called you Jabez. I was having a bad day. Here, I'll change your name. I'll call you handsome. I'll call you beautiful. Apakah Yabes sembuh karena ibunya tiba-tiba datang kepada dia, Yabes, aduh saya merasa bersalah sekali loh, saya kasih nama kamu nama Yabes, artinya rasa sakit. Ya udah deh, saya mau ganti namamu menjadi yang artinya tampan atau yang artinya cakep. Please forgive me, Jabez. Tolong maafin aku ya Yabes. And then she announces to the whole village, I'm giving Jabez a new name. He's not really a pain. Lalu ibu Yabes mengumumkan ke semua desa, saya mengumumkan bahwa Yabes namanya saya ubah, namanya nggak lagi Yabes yang artinya rasa sakit. I'm going to throw him a big party to show how much I really love him. Saya akan mengadakan pesta besar untuk menyatakan cinta saya pada And Yabes. that's going to heal all his wounds. Dan tentu saja ini semua akan menyembuhkan luka-luka Yabes. Well, none of those things happen, folks. Tapi itu semua bukanlah hal yang terjadi. That's not how Jabez found deliverance. Bukan seperti itu cara Yabes menemukan kesembuhannya. The Bible says that Jabez simply called out to God. Alkitab mengatakan bahwa Yabes berdoa kepada Tuhan. And this is the good news. Dan inilah berita baiknya. Because this is what you and I can do. Karena inilah juga yang kamu dan saya bisa untuk lakukan. Some of us are in a position, there's nobody else that can heal that wound. Beberapa di antara kita memiliki situasi di mana nggak ada satupun dari orang lain yang bisa menyembuhkan luka kita. Perhaps the person that hurt you has passed away. Mungkin orang yang menyakiti kamu sudah meninggal dunia. Maybe they're not even able to come back and heal the hurt. Mungkin mereka nggak bisa lagi kembali ke hidupmu untuk kemudian Maybe they're not even aware of the hurt. Atau mungkin orang tersebut tidak menyadari bahwa kamu terluka. But the good thing is that's not a problem because that person is not the solution. Tapi berita baiknya adalah itu nggak ada masalah, bukanlah sebuah masalah, karena solusinya bukan terdapat di orang itu. The Bible says that Jabez called out to God and said, "Oh, that you would bless me and expand my territory. Please be with me in all that I do and keep me from trouble and pain." Di ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel. Dia berseru kepada Tuhan, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jabez broke the curse Yabes mematahkan kutuk. in himself Dia by connecting with God. memutuskan itu dengan berdoa pada He Tuhan. changed his future. Dia mengubah masa depannya. This is incredibly powerful. Ini sangat-sangat luar biasa. He was set free Dia dibebaskan because of a decision he made. oleh karena keputusan yang dia ambil. This gives you and I a power this morning. Ini adalah sumber kekuatan bagi kita It semua. doesn't depend upon somebody else's action. Ini tidak tergantung pada tindakan orang lain. We don't have to live the rest of our life thinking, oh, I was so hurt by so-and-so, or I didn't receive enough love in my home. Kita nggak perlu lagi untuk terus-menerus menyalahkan orang lain. Oh iya, saya kurang dikasihi, saya nggak menerima kasih yang cukup dan lain sebagainya. Or maybe harsh words were spoken. I can never get over that. Atau mungkin ada kata-kata kasar yang pernah diucapkan pada diri kita dan kita mengatakan, aduh, sepertinya saya nggak bisa melupakan kata-kata kasar itu. Jabez connected with his creator. Tetapi yang dilakukan Yabez berdoa kepada penciptanya. He chose to identify with his God. Dia memilih supaya dia teridentifikasi atau memiliki identitas yang sama dengan Tuhan. He said, I don't want the rest of my life to be characterized by pain. Dia bilang bahwa dia tidak ingin seluruh hidupnya dikaitkan dengan rasa sakit. I don't receive that. Dia menolak itu. Amen. This is a step of faith. Ini adalah langkah iman. And I want to say to you this morning, you and I have got the power to do the same thing. Dan saya berdoa pada saudara bahwa saudara dan saya bisa melakukan hal yang sama ini. Amen. Many people, if they don't get set free, they carry the same cycle of pain even onto their own children. Bahkan seringkali orang-orang yang tidak beres dengan emosi yang dia miliki, penolakan yang dia miliki, itu bisa dia berikan kepada anak-anaknya, diteruskan kepada anak-anaknya. Jabez broke that cycle. Tetapi yang Yabez lakukan, Yabez memutus siklus tersebut. When we heard Peter's testimony, he was standing here, he has broken the cycle. Dan pada saat kita mendengar kesaksian Pak Peter, dia berdiri di sini, dia mengatakan dia telah memutus siklus kebencian itu. Peter is also a father.
Peter juga seorang ayah. He has a young son Dia punya anak who laki-laki masih recently muda got married. dan dia sudah menikah. You know, when you and I get set free, Saudara tahu bahwa saat kita telah dibebaskan, the Bible says, freely you have received, freely give. Alkitab mengatakan, sebegitu banyak kamu menerima, sebegitu banyak pula lah kamu harus memberi. Well, how does that apply? Bagaimana cara kita menerapkan itu? If we understand the love that God has for us, Kalau kita memahami besar kasih Tuhan pada diri kita, the approval, the acceptance, penerimaan, rasa perkenanan dari Tuhan, then we are empowered to give that to others. maka kita pun akan dikuatkan untuk memberi penerimaan dan perkenanan itu pada orang lain. When we are defiled because of our own pain, by our own rejection, and we don't see the love of God, Pada saat kita tercemar oleh rasa sakit kita, oleh rasa penolakan yang kita alami, kita nggak bisa melihat kasih Tuhan. we live in rejection Kita tinggal dalam penolakan with an unhealthy dependence upon other people's approval. dengan ketergantungan yang tidak sehat pada penerimaan orang lain. That can be changed Itu bisa diubah by the love of God. dengan kasih Tuhan. The Bible says perfect love casts out fear. Kita mengatakan bahwa kasih yang sempurna dapat mengalahkan rasa takut. Amen. Think of the words that God the Father spoke over Jesus. Coba bayangkan kata-kata yang Allah Bapa ucapkan pada And this Yesus. is powerful. Dan ini sangat luar biasa. God the Father spoke over His Son. Allah Bapa berbicara pada anaknya. Why is this powerful? Mengapa dia berkuasa? How many people here believe in Jesus? Siapa di sini percaya pada Yesus? If you believe in Jesus, Kalau kamu percaya pada Yesus, then you are, what the Bible says, you are in Christ. maka kita mengatakan saudara ada di dalam Kristus. If any man is in Christ, he's a new creature. Barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. To be in Christ means you identify with Christ. Di dalam Kristus artinya kamu memiliki identitas bersama You Kristus. belong to Jesus. Kamu adalah miliknya Is Kristus. that you this morning? Apakah itu kamu pagi hari You ini? belong to Jesus. Kamu adalah milik Yesus? Or do you belong to the world? Atau kamu justru milik dunia? Amen. If you belong to Jesus, Kalau kamu adalah miliknya you are Yesus, in Christ. maka kamu di dalam Then Kristus. what God the Father spoke over Christ, He also speaks over you. Maka segala apa yang Allah Bapa katakan kepada Yesus, maka perkataan itu juga dapat diberikan kepada kamu. The love, Kasih, the acceptance, penerimaan, the endorsement, penguatan, the transfer of grace. transfer anugerah. God the Father spoke over Jesus, Allah Bapa berbicara pada Yesus, and He speaks over you and I. dan Dia pun berbicara pada kamu dan saya. The Bible says, Matthew chapter 3, Alkitab mengatakan dalam Matius God 13, spoke from heaven Tuhan berbicara dari and surga. said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. That's how God thinks of you and I. Itulah yang Tuhan mau bagi saudara dan saya You are juga. His beloved child. Bahwa saudara adalah anaknya yang terkasih. He's pleased with you Dia berkenan pada saudara because He created you. karena Dia menciptakan saudara. He created you for good Dia works. menciptakan saudara untuk pekerjaan He yang baik. created you to be a blessing. Dia menciptakan saudara untuk menjadi berkat. That many of us will one day have our own children. Di antara kita suatu hari akan memiliki anak. And we can transfer the blessing from God the Father even to our children. Dan kita bisa untuk mentransferkan kasih berkat yang Tuhan berikan kepada kita kepada anak-anak kita. This is the God that Jabez connected with. Inilah Tuhan yang Jabez bersandar He padanya. says, God, I am making a decision. I am not going to be called pain any longer. Jabez mengatakan, Tuhan, aku mengambil keputusan bahwa aku tidak mau lagi disebut rasa sakit. I want to be a blessing. Aku mau menjadi berkat. I want my mouth to bring blessing. Aku mau mulutku membawa berkat. I'm not going to live in rejection and fear. Saya nggak akan lagi tinggal dalam penolakan dan takut. I finish with one photo. Here's another familiar face. Ini ada satu foto terakhir, sangat familiar sekali. How many remember Reuben? Siapa yang ingat saudara kita Ruben? Don't say out of sight, out of mind. I know he's been gone for maybe 1 month now. Mungkin dia sudah tidak bersama kita sebulanan. Reuben has a son. Ruben punya anak laki. Maybe you knew that, maybe you didn't know that. Mungkin saudara tahu, saudara belum tahu. Reuben's son, Levi, is 19 years old. Anaknya Ruben namanya Levi, umur 9.
Reuben's testimony is that he was a drug addict for 25, nearly 30 years. Menurut kesaksian Ruben ini mantan pecandu obat-obatan. Methamphetamine. Hampir 30 tahun. He had a very messy life. Dia memiliki hidup yang berantakan. A messy marriage. Pernikahan yang berantakan. His wife gave birth to 2 children. Istrinya melahirkan 2 anak. He says it was a very difficult time. Dia mengatakan bahwa masa-masa itu sangat sulit. But here's a son. Tapi inilah anak lakinya. When Reuben went back to Australia, Saat Ruben datang kembali ke Australia, Reuben connected with God in this place. Ruben terhubung dengan Tuhan di tempat ini. I remember when he came to the altar right Dia here. sudah datang di altar tempat di sini. He got set free. Dia dibebaskan. He went back to Australia a month ago. Lalu sebulan lalu He dia pulang connects ke with his Australia son Levi. dan dia kembali terhubung dengan anaknya di Levi sana. had namanya never Levi. been to church, Levi belum pernah ke gereja. but now Reuben's speaking words of blessing and love to his son. Tapi saat ini sekarang Ruben memberikan perkataan-perkataan kasih dan penerimaan kepada anaknya. And Levi's now going to church. Dan Levi sekarang pergi ke He wants gereja. to know about Jesus. Dia ingin mengenal Yesus. Amen. He's discovering the love of God for himself. Dia menerima atau mengenal kasih Tuhan untuk dirinya sendiri. You see, when you and I get set free, Sehingga saudara-saudara pada saat kamu dan saya just dibebaskan, like Jabez, he got a new spirit, sama seperti Yabes, Ruben memiliki roh yang baru. a new name. Jabez got a new name and a new Yabes, spirit. Yabes mendapatkan nama yang baru dan roh yang baru. When you and I receive the love of God, Pada saat saudara dan saya menerima kasih Tuhan, the curse is changed into a blessing. maka kutuk berubah menjadi berkat. That's what God did to Jabez. Itulah yang Tuhan lakukan pada Yabes. He did it for Peter. Dia juga lakukan pada Peter, saudara kita, dan dia lakukan juga pada He's Ruben. doing it for Levi. Dan dia lakukan sekarang pada And you Levi. and I can have that this morning. Dan saudara dan saya juga bisa memperolehnya pagi hari ini. That's the good news. Itu berita yang baik. Praise God. Let's pray. Mari kita berdoa, menundukkan kepala kita.